Allah berikan kepada kita jiwa yang mau berjuang, berkorban harta dan jiwa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi modal untuk menjadi hamba yang terbaik. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kaitannya dengan aqwalus shalah. Dalam salat itu aqwal wa fi'al. Ada perkataan, ada perbuatan, gerakan kita, jawarih. Pertama kaitannya dengan aqwalus shalah fit takbir. Mengawali salat dengan takbir. Ikhtalafal ulama fit takbir ala salasati madahib. Para ulama berbeda pendapat dengan kaitannya takbir ini. Takbir ini mengucapkan Allahu Akbar. Wa qaumun qalu inna takbir kulluhu wajib fis shalah. Pendapat pertama adalah takbir itu dalam salat wajib. Kita dalam salat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian gerakan-gerakan itu juga kita mengucapkan takbir. Dari satu gerakan ke gerakan yang lain kita ucapkan Allahu Akbar. Menurut madhab yang pertama ini, kalimat atau menyebut takbir itu wajib. Karena bisa jadi ketika Bapak bergerak itu nggak takbir. Kenapa begitu? Gerak aja dari ruku ke sujud gitu, ya. Kemudian bangun dari sujud menuju sujud yang kedua, udah pokoknya gerak aja. Enggak takbir, bisa jadi. Ya. Maka pendapat yang pertama ini kullu takbir wajib. Wa qaumun qalu inau kullah laysa biwajib. Yang kedua lawannya. Semua takbir itu tidak wajib. Wa huwa syadz. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Syadun, istilahnya syadun dalam ilmu fikih itu istilah syad. Itu pendapat yang amat lemah. Wa qaumun ajabu takbiratul ihram faqat wa hum al-jumhur. Yang ketiga adalah yang wajib itu cuma takbiratul ihram saja. Ya. Sedangkan yang lainnya tidak wajib. Ini ada 3 madhab, ada 3 pendapat kaitannya ketika kita sholat dalam takbir. Takbir yang pendapat yang pertama semua takbir wajib. Pendapat yang kedua tidak wajib. Pendapat yang ketiga yang wajib hanya takbiratul ihram saja. Bagaimana pengalaman Bapak dalam ibadah sholat supaya diingatkan? Wasabu ikhtilafi min man aujabu kullah wa man aujabu minhu takbiratul ihram faqat. Sebab berbeda pendapatnya yang mewajibkan seluruh takbir dan yang mewajibkan hanya takbiratul ihram saja. Makanya tadi kalau yang mengatakan tidak wajib takbir itu syadz. Sumber dalilnya tidak ada. Tapi kalau yang takbirnya takbiratul ihram saja atau seluruh takbir itu wajib, mu'aradatu ma nukila min qawlihi lima nukila min fi'li alaihi salatu wassalam. Di sini terjadi kontradiksi
apa yang dikatakan Rasulullah min qaul wa min fi'al, dari perkataannya dan perbuatannya. Hadis itu kan unsurnya 3. Qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Perkataan, perbuatan, dan keputusan, iqrar. Fa'ama manukila min qaulihi fa hadisu Abi Hurairah al-masyhur. Anna Nabi alaihi wasallam qala lirrajulil ladzi 'allamahu shalah. Apa yang dikatakan Rasulullah atau qaul min Rasulillah ketika Nabi mengajarkan salat kepada seseorang. Kata Nabi, "Idza aradta sholata fa'asbigil wudu. Summa istaqbilil qiblah, summa kabbara, summa iqra." Kalau kamu mau sholat, maka sempurnakan wudu. Lalu menghadap ke kiblat, lalu kamu ucapkan takbir. Kemudian sumakra, kemudian kamu membaca suratul Fatihah dan begitu berikutnya. Di sini ada kalimat sumakabbir. Artinya apa? Bahwa hadis ini menunjukkan perintah. Dalam kaidah usul fiqh itu al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Ini yang menyatakan bahwa seluruh takbir itu wajib ketika Rasulullah mengajarkan kepada seseorang kaitannya dengan sholat. Famafhumum hadha huwa anna takbiratul ula fil fardi faqat walau kana ma'ada dalika minat takbir fardhan didikrihi lahu kama dzakara sairu furudis shalah. Sebetulnya hadis ini pemahamannya bahwa anna takbir ula huwal fardu faqat. Jadi hadis ini sebetulnya yang diwajibkan takbir itu hanya takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram. Walau kana ma'ada dalika minat takbir fardhan, karena kalau selain itu takbir itu wajib, la dzakarahu lahu, Rasulullah akan menyatakannya kama dzakara sairu furudis shalah. Jadi hadis ini menunjukkan yang wajib takbir cuma takbiratul ihram. Kalau diwajibkan takbir seluruhnya, mestinya Rasulullah menyebutkan. Ini enggak. Ya, fakabbir sumakra. Takbir, kemudian kamu membaca Fatihah atau membaca Quran. Kaitannya dalam ibadah sholat. Wa amma manukira min fi'lihi famina hadisu Abi Hurairah. Kalau tadi kaulnya, ini fi'alnya. Kaulnya ketika mengajarkan fakabbir. Yang kedua, nukila min fi'lihi, dari perbuatannya. Dulu pernah saya sampaikan kalau perbuatan dengan perkataan itu kontradiksi, mana yang diambil? Perkataan apa perbuatan? Perkataan. Kalau perbuatan berarti antum harus nikah sama janda. Ini supaya rada ingat. Ya. Karena nanti kalau orang tidak belajar usul fikih ini, dia tidak paham itu. Makanya akan bilang, pokoknya kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah, kan gitu ya. Jadi supaya kaidah itu dipahami. Idza ta'aradul qaul wal fi'al quddima al qaul. Apabila perkataan dan perbuatan itu kontradiksi, maka yang diambil qaul, bukan fi'al.
Fi'lu Rasulullah tsani anau kana yusalli fayukabbir kullama khafidha wa rafa'a. Cuma yaqul inni la asbahakum salatan bi salati Rasulillah. Dari Abu Hurairah kata Rasulullah itu yusalli fayukabbir kullama khafadha wa rafa'a. Rasulullah itu kalau sholat dia membaca Allahu Akbar ketika bergerak, turun atau naik. Artinya ketika ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud. Ada fi'lun. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, aku sholat seperti sholatnya Rasulullah. Wa minna haditsu Mutrib ibnu Abdullah ibnu Sukhair qala sholaitu ana wa Imran ibnu Husain khalfa Ali ibnu Abi Thalib fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a rasahu min ar-ruku kabbara falamma qada salatahu wan sarafna akhadha Imran biyadihi faqala adzakaroni hada salati Muhammad. Hadis yang kedua dari Mutrab ibnu Abdullah ibnu Sakhar qala aku sholat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali idza sajada kabbara. Kalau dia sujud dia bilang Allah wa idza rafa'a, kalau bangun dari sujud dan dari ruku kabbar. Dia juga mengucapkan Allah wa akbar. Falamma qada salatahu ansarafna. Setelah kami melaksanakan sholat, kemudian kami pulang. Akhadha Imran biadihi. Imran memeluk atau memegang tangannya. Aku ingat seperti sholatnya Rasulullah. Ini kan hadis ini berarti dipahaminya ketika Rasulullah sudah tidak ada. Jadi ada 3 dalil di sini. Pertama, qaul. Qaul ini kaitannya Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, fi'al. Di mana setiap bergerak itu mengucapkan takbir. Makanya dari berarti qaul dengan fi'al di sini terjadi kontradiksi atau dua. Ada 2 pemahaman. Kalau qaul itu takbirnya hanya takbiratul ihram saja. Kalau fi'al setiap gerakannya itu selalu membaca Allahu Akbar. Al-qailuna bi ijabihi tamassaku bihadal amal al-manqul fi hadal hadis qalu al-aslu an takuna kullu af'alillati atat bayanan la wajib mahmulatun alal wujub kama qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, dari hadis yang disebutkan tadi antara qaul ketika Rasulullah mengajarkan seseorang sholat dengan fi'alnya, maka sebetulnya asalnya itu antakuna kullu af'alihillati atat bayanan la wajib. Sebetulnya penjelasan itu menunjukkan wajib. Apa buktinya? Hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu. Berarti ketika sholatlah kamu fi'al apa qaul di sini? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini fi'al atau qaul? Fi'al. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka dengan kesimpulan ini berarti pendapat yang menyatakan bahwa setiap gerakan itu
wajib membaca Allahu Akbar. Wa khudhu anni manasikakum, termasuk kaitannya dengan orang melaksanakan ibadah haji. Khudhu anni manasikakum, ikutilah aku, kaitannya dengan manasik, artinya ibadah haji. Jadi kan kalau ibadah itu, kaidah ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu haram. Apa maksudnya? Kalau kita menyatakan itu ibadah, haram, kecuali ada dalil dan contohnya. Itu memahaminya begitu, ya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Kalau dalam muamalah, al-aslu fil ibadah al-ibahah. Kalau dalam muamalah, semuanya boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Bisa bedakan? Ya. Kalau ibadah kita jangan melakukan kecuali diperintah. Makanya kalau antum sholat di rumah itu yang nyuruh siapa? Ini kalau bahasa secara umum nih, walaupun nanti tetap kan sholat berjamaah itu ada yang menyatakan dalilnya fardu kifayah, fardu ain, dan fardun. Ya. Tapi kalau kaidah ini, kaidah setiap kita melakukan ibadah itu kita lakukan kalau ada contoh. Contohnya maksudnya siapa? Rasulullah sudah tentu. Ya. Rasulullah mencontohkan kita enggak dalam melakukan ibadah itu. Kalau tidak, berarti tidak diperintahkan. Atau Rasulullah tidak melakukan tapi menyatakan. Ya. Tidak melakukan tapi menyatakan. Ya, seperti tadi Rasulullah menikah dengan janda itu fi'lun. Tapi Rasulullah mengatakan nikahlah kamu dengan perawan. Itu berarti dalilnya dua-duanya ada. Ya. Dalil contoh Rasulullah nikah dengan janda ada. Dalil Rasulullah memerintahkan nikah dengan perawan ada. Jadi antum baru nikah dengan perawan kan? Janda belum gitu. Kalau orang berkaidah setiap yang dilakukan Rasulullah harus diikuti. Nah, hati-hati tuh. Kalau gitu nanti kudu nikah sama janda gitu kan? Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli berarti salat Rasulullah sebagaimana di dalam hadis fi'al ini, maka setiap gerakannya wajib takbir. Bagaimana contoh ibadah haji? Rasulullah ibadah hajinya di mana? Di Makkah. Nggak mungkin tuh Ka'bah dipindahin, nggak mungkin. Walaupun ada yang pindahin Ka'bah katanya gitu ya. Tetap karena ibadah itu tadi, kaidah ibadah itu adalah ada contohnya atau ada dalilnya. Wa qalatil firqatul ula ma fi hadil asar yadullu ala anal amal inda sahabah innama kana ala itmamit takbir. Walidzalika kana Abu Hurairah yaqul inni la asbakum salatan bi salati Rasulillah. Jadi untuk menunjukkan bahwa pendapatnya tadi setiap melakukannya berarti itmamut takbir, mengucapkan takbir. Dalilnya apa tadi? Inilah asbakum sholatan, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Nah, walidzalika kana Abu Hurairah yaqul inilah asbakum salatan bi salati Rasulillah wa qala Imran
ada kaloni hada bi salati salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man ja'ala takbir kulah naflan fadhi. Sebetulnya di sini siapa yang menjadikan takbir itu adalah sunnah, dhaif. Karena buktinya Rasulullah kaitannya dia sholat selalu takbir. Walau qasahu ala sairil adkar allati fi shalah mimma laysat biwajib. Id qasat takbiril ihram ala sairil takbirat. Jadi bisa jadi kenapa dikatakan kalau takbir itu sunnah? Karena mengaitkan zikir dalam sholat itu sunnah. Wa idza qama at-takbiratul ihram ala sa'iri takbirat. Gambarannya itu. Kenapa dikatakan takbir itu sunnah? Karena habis sholat zikir juga sunnah. Tinggal sekarang. Tetap itu khilaf. Tinggal Bapak melakukannya seperti apa. Ya. Kalau Bapak biasa sholat sudah tentu takbiratul ihram. Nanti ada pembahasan takbirnya itu wajib. Tapi kalau angkat tangannya beda lagi nanti. Ya kan? Nah, antara mengucapkan Allahu Akbar ini yang kita bahas. Tapi nanti ngangkat tangannya itu lain lagi masalahnya. Ya. Itu nanti pada bab yang lain. Makanya kalau antum yang pernah pergi haji itu banyak model-model orang sholat tuh tangannya. Ya. Itu nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar wa mimma yu'ayyid madhabal jumhur ma rawahu Syu'bah Ibnu al-Hujjaj anil Hasan min Imran an Abdullah Ibnu Abdurrahman min Abi qala sholaitu ma'an nabi falam yutimma takbir wa sholaitu ma'amran Abdul Aziz falam yutimma takbir. Ini hadis yang menyatakan aku sholat bersama Rasulullah dan Rasulullah tidak menyempurnakan takbir. Artinya tidak semuanya dalam sholat Rasulullah menyebut Allahu Akbar. Ini tadi yang menyatakan yang wajib takbir hanya takbiratul ihram. Jelas dalilnya ada. Jadi kaitannya dengan perbedaan pendapat ini memang ada dalil yang berbeda. Ada dalil yang berbeda. Wa ma rawahu Ahmad bin Hanbal min Imran kana la yukabbir idza shalla wahdah. Bahkan ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal la yukabbir idza shalla wahdah. Kalau salat sendirian enggak usah takbir, enggak usah baca Allahu Akbar kecuali takbiratul ihram. Kenapa demikian? Sebab takbir itu innama huwa limakani is'aril imam lil ma'mun bi qiyami wa qudihi. Sebab kalau sholat sendirian kan enggak ada makmum. Sedangkan takbir itu fungsinya apa? Untuk imam memberitahu antara ruku dan sujud. Nanti kalau imam enggak bilang Allahu Akbar bingung enggak? Mau ruku dia diam aja. Makanya kenapa dianjurkan untuk takbir buat imam? Karena imam memberikan komando kepada makmum. Tapi kalau antum sendirian, gerak aja. Artinya tidak usah takbir, tidak apa-apa. Ini karena pendapat yang menyatakan takbir itu hanya yang takbiratul ihram. Ya mungkin kalau anak kita sholat kok cepat gitu kan, dia nggak takbir, dia sholat sendirian sih, dia bedain aja. Ya, tapi kalau ada imam dan makmum, itu bisa masuk kategori takbir wajib karena innama huwa limakani is'aril imam lil makmumina bi qiyami wa qudi. Sebab takbir itu adalah sebagai informasi imam kepada makmum ketika dia berdiri, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud.
Wa yusabbi ayyakuna ila hada dhaba man ra'ahu kullahu naflan. Maka kalau ini menjadi dasar, berarti takbir mengucapkan takbir itu sunnah. Yang wajib yang mana? Hanya takbiratul ihram. Ini pendapat yang kedua, Pak ya. Jadi pendapat yang kedua sunnah, buktinya tadi karena fungsi takbir itu adalah komando imam kepada makmum. Jadi kalau ini menjadi dasar maka tidak wajib. Dan bagi yang mewajibkannya tadi adalah riwayat yang dijelaskan bahwa Rasulullah dalam sholatnya selalu takbir. Jadi tetap dalilnya ada. Karena sekali lagi, kalau yang namanya ibadah itu ada dalil atau ada contoh. Lafzu takbir. Takbir yang terkenal itu kalimatnya Allahu Akbar. Ada enggak kalimat yang lain dari itu? Tanyanya begitu. Ya. Walaupun kita belum mendapatkan pengamalannya, tapi kalimat takbir ini bukan hanya Allahu Akbar. Kita lihat. Qala Malik la yuza'u min lafzi takbir illa Allahu Akbar. Jadi yang namanya takbir kata Imam Malik cukup kalimat Allahu Akbar. Wa qala Syafi'i Allahu Akbar wallahul akbar. Tapi kalau Imam Syafi'i bukan hanya Allahu Akbar, tapi Allahul Akbar. Ada alif lamnya di kalimat akbarnya. Bisa bedakan? Allahu Akbar, Allahul Akbar. Ada alif lamnya. Itu Imam Syafi'i. Jadi dibolehkan kalimatnya Allahu Akbar dengan Allahul Akbar. Jadi kalimat akbarnya ada alif lamnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah yujza min lafzi takbir kulalabin fi ma'nahu mislu Allahul A'dha wallahul ajab. Kata Imam Abu Hanifah ya, bahwa lafaz takbir itu bukan hanya Allahu Akbar, tapi juga Allahul A'dha. Itu satu makna, walaupun kalimatnya berbeda. Ya. Ada Masjid A'dham, ada Masjid Akbar. Ya. Di Tangerang Masjidil Aqsa. Kalau di Surabaya masjid apa? Ya Akbar ya. Itu maknanya sama. A'dham dengan Akbar. Maka kata Abu Hanifah, ya, tidak hanya lafaz takbir itu Allahu Akbar saja atau Allahul Akbar yang dikatakan Imam Syafi'i, tapi kita Abu Hanifah boleh kita bilang Allahul A'dham atau Allahul Ajab. Walaupun kita tidak mendapatkan pendapat Imam Abu Hanifah ini. Atau antum pernah sholat di negara mana gitu? Ya, yang sudah keliling negara ini. Saya keliling negaranya baru ke Mekah doang. Ya. Jadi belum tahu, kalau mungkin di negara Allahul A'dham, Allahul Ajal bisa jadi. Nah, itu berarti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Walaupun tidak umum sudah tentu. Ya. Kita hanya mendapatkan kalimat takbir lebih kepada kalimatnya Allah Akbar. Makanya besok kalau demo jangan Allah Akbar terus, udah ganti dah. Ya. Karena orang-orang marah takbir buat demo aja katanya gitu kan. Ganti sudah Allahul A'dham gitu. Wasababu ikhtilafihim hal al-lafdu huwal muta'abbid fil ibtita' awil makna. Kenapa perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Karena apakah ketika Rasulullah menyebut Allahu Akbar itu
memang kita harus menyebut lafadznya atau maknanya. Bisa bedakan ya? Ya. Jadi ketika Rasul bilang dalam Allahu Akbar, apakah kita ini menyebutnya harus lafadz yang disebutkan oleh Rasulullah atau maknanya? Artinya lafadznya beda tapi maknanya sama. Itu yang menjadikan perbedaannya. Ya. Waqad istadala al-malikiyun wa syafi'iyun bi qauli Rasulullah miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ketika tadi apakah kalimat Allahu Akbar itu kita mengikuti lafadznya atau kita boleh melakukannya, yang penting maknanya sama. Itu namanya, istilahnya itu ta'abud, mengikuti apa yang disebutkan. Kalau kita batal wudhu karena kentut, terus yang dibersihkan mananya? Kentutnya. Kan enggak kan? Mukanya atau wudhu. Memang diperintahkannya begitu, kan mestinya, ya, karena yang salah kentut, muka jangan disalahin dong, kira-kira gitu. Itu namanya ta'abud, mengikuti apa yang diperintahkan. Makanya sekali lagi, kaitannya dalam ibadah itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tapi di sini kenapa takbir berbeda antara Allahu Akbar dengan Allahul Adzam, Allahul Ajal? Karena perbedaan pendapatnya, apakah kalimat takbir itu hanya mengikuti Allahu Akbar saja atau boleh lafaz lain tapi maknanya sama? Nah, sehingga Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i mengatakan karena Rasulullah mengatakan miftahus shalah at-tahur. Orang boleh sholat kalau sudah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada yang boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh dibakar. Ikut saja begitu. Maka ketika terjadi gempa, ada orang yang sholat, imamnya tetap sholat, makmumnya ada yang lari. Ya, karena ada pendapat kalau sholat wajib tidak boleh kita membatalkannya. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Antum sedang sholat sunnah Allahu Akbar di rumah, ya. Kalau assalamualaikum, antum udah ngasih isyarat dikencengin suaranya, tetap aja assalamualaikum. Boleh dibatalkan? Boleh. Kalau sholat sunnah. Makanya di sini kaitannya dengan kalimat takbir tadi, ya udah ngikuti sebagaimana Rasulullah menyatakan takbirnya, kalimatnya Allahu Akbar. Karena tidak ada riwayat Rasul bilang Allahu Ajal, Allahul A'dzam. Wa tahliluha at-taslim. Begitu antum sholat Allahu Akbar, tidak ada yang boleh dilakukan kecuali apa yang diperintahkan dalam sholat. Tapi kalau udah assalamualaikum, langsung buka HP boleh? Boleh nggak? Boleh, udah halal udah. Ya. Assalamualaikum. Makanya kan ada ini. Ada yang mengatakan habis assalamualaikum kan nggak boleh salaman, itu bid'ah. Kalau gitu? Iya. Giliran salaman bid'ah, giliran main HP kagak, gimana sih ente? Kan gitu kan ya? Kan ada yang nggak mau disalamin, itu ada kan? Karena bid'ah katanya. Tapi dia asik main HP.
Makanya gimana kalau dalil yang menyatakan bahwa habis salat itu salaman, dikatakan apa dalilnya? Dalilnya daripada ente main HP lebih baik salaman. Gitu ya. Karena memang di situ posisinya sudah halal. Posisinya sudah halal. Cuma memang kan setelah Rasulullah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Rasulullah dzikir, betul. Tidak ada perintah langsungnya di situ memang bersalaman, tidak ada. Ya. Sehingga kan tadi, karena Rasulullah tidak mengajarkan bersalaman, maka dikatakan bid'ah. Tapi habis Assalamualaikum dia pegang HP. Memang sunnahnya setelah salam kita dzikir kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebenarnya yang biasa kita lakukan. Ya. Walaupun ada juga habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma langsung kabur ada. Boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang kan ada ngotot, nggak ada Rasul memerintahkan habis salat salaman itu bid'ah. Sedap banget itu. Ya, itu sebetulnya kalau dalil umumnya tadi wa tahliluha at-taslim. Kalau sudah selesai sholat ya sudah. Cuma memang ada etikanya. Kalau mengikuti sunnah yang sebenarnya adalah ba'da taslim itu dzikir. Amma dzikirnya itu bersuara atau tidak bersuara, sirron au jahron. Maka Rasulullah melakukan itu. Bahkan dalam riwayat Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal, la tada'anna fi kulli duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Mu'adz bin Jabal, jangan sampai kamu selesai sholat tidak membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Di situ ada perintah. Perintah itu wajib. Ya tadi. Yang namanya perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Kaidah yang lain, al aslu fil amri, perintah yang lain mengatakan itu adalah tidak wajib. Sunnah. Ini yang menyatakan dalil bahwa apa yang dilakukannya bukan hanya maknanya tapi lafaz. Jadi lafaznya ya lafaz Allahu Akbar, tidak lafaz apa? Allahul A'dzam. Qalu wal alif wassalam hahuna lil hasr. Al-hasri yadullu ala al-hukma khasun bil mantuq bih. Maka di sini itulah batasannya. Batasannya ini adalah khasun bil mantuq bih. Maka ketika ini yang diambil mantuknya. Mantuknya itu apa? Ucapannya bukan maknanya. Ya. Dulu lagi ada Gus Dur, pernah orang bilang Assalamualaikum, katanya enggak usah, selamat pagi saja. Tanya selamat pagi sama Assalamualaikum beda atau tidak? Beda. Tapi kan sebetulnya memberikan isyarat. Ini di dalam kaitannya membedakan antara lafaz dengan makna. Ya. Nah, maka di sini membedakannya tadi. Justru di sini adalah itu hasrun, pembatas. Batasannya apa? Al-hasru ya dulu ala anal hukma khasun bil mantuq bi. Kaitannya di sini memang apa yang disebut tidak maknanya, tapi mantuknya. Wa anau la yajuju bitagiri. Nah, enggak boleh dirubah. Cukup berarti Allahu Akbar. Walaupun kalimat Allahu Akbar itu ada lafaz lain maknanya sama. Di sini tidak diambil maknanya, diambil lafaznya.
Wal hasil yadullu ala anal hukma khasun bil mantuq wa annahu la yajuz. Ya, bi ghairihi, tidak ada kalimat yang lainnya. Walaupun kalimat yang lain secara makna ada. Wa laysa yuwafiqu Abu Hanifah ala hadzal asl. Fa inna hadzal mafhum huwa indahu min babi dalilil khitab. Wa huwa ayahkum lil mas'ud anhu bididdi hukmil mantuq. Tapi kata Imam Hanifah lah, enggak begitu. Ya. Justru kalimatnya di sini berarti dia tidak sepakat, pengertiannya dalil khitab dari Abu Hanifah ghairu ma'mul bi. Ini kan perintahnya, dalilnya dalil perintah. Perintah itu ya tergantung tadi. Contoh yang gampang. Tolong belikan saya bakso di Cipondok. Antum mau jalan kaki, mau naik motor, mau bawa mobil, boleh nggak? Cuma perintahnya beli bakso doang, kecuali beli bakso harus jalan. Dan kalimatnya takbir di sini kaitannya bukan hanya lafaz takbir, tapi mengagungkan kalimat. Ini kata pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, ya jadi memang kaitannya dengan makna, ya. Kaitannya dengan makna dan lafaz ini bisa berbeda, tapi kaitannya di sini adalah menurut Imam Abu Hanifah tidak hanya lafaz tetapi makna. Sehingga orang kan kalau sudah pintar ngomongnya kan macam-macam. Kenapa ente kemarin nggak ikut Prabowo, sekarang giliran ini ikut Prabowo? Demi rakyat. Gitu kan, kalau dia demi keutuhan bangsa. Cakep nggak? Ya. Karena itu tidak dipahami lafadznya atau maknanya. Sebetulnya maknanya karena gue dikasih menteri, makanya gue mau. Itu kalimat seperti itu. Sama dalam ilmu usul fiqh itu, masya Allah. Kalau kita mau berasik-asik dalam bicara, asik betul, nggak ada salahnya. Ya, di teori dalam kaitan usul, maka dalam memahami hukum Islam itu kan itu usul fikih itu kaitannya dengan filsafat hukum Islam. Jadi cuma kalau tidak jujur ya bisa diutak-atik tadi, ya bisa diutak-atik untuk memahaminya. Sehingga kalimat-kalimat yang mestinya seperti ini bisa diartikan lain. Nah, seperti di sini contohnya. Kalimat takbir itu bukan hanya Allahu Akbar, tapi Allahul Ajar, Allahul Akbar. Kata Imam Abu Hanifah tidak hanya itu, kalau hanya dilihat dari maknanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini penegasan saja. Karena tiap hari kita sholat, ya, kalau takbiratul ihram pasti Bapak tidak pernah meninggalkannya. Tapi gerakan-gerakan bisa jadi nggak nyebut Allah Akbar. Mungkin nggak? Iya, nggak apa-apa. Karena memang di situ tidak wajib. Walaupun ada yang mengatakan wajib. Lagian apa beratnya sih bilang Allahu Akbar? Gitu kan ya? Secara hukum tidak wajib, ya. Berarti boleh tidak membaca Allahu Akbar ketika mau bangun dari sujud kedua dan begitu berikutnya. Tapi Allahu Akbar itu kan sebetulnya kalimat yang memberikan dorongan kekuatan kepada kita. Maka nikmati menyebut Allahu Akbar itu. Allahu Akbar. Ya. Supaya kekuatan itu ada. Karena Allahu Akbar itu memberikan satu keyakinan kepada kita. Setiap bergerak supaya kita membaca Allahu Akbar. Walaupun tadi dia tidak berarti hukumnya wajib. Memang sunnah. Yang wajib cuma takbiratul ihram. Lafaz takbir tadi boleh kita membaca Allahu Akbar, boleh kita membaca Allahul Akbar. Sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena kata Imam Abu Hanifah, Rasulullah menyatakan tahrimu at-takbir itu bukan karena lafaz Allahu Akbar, tapi bisa jadi lafaz lain tapi maknanya yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir Pak Ustadz. Ada yang masih kurang jelas ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Di sisi sebelah utara, tengah, ya satu, Pak Dedi, kami silakan. Pak Ustadz Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz terkait pembacaan takbiratul ihram untuk makmum yang masbuk, bacaan takbirnya bagaimana ya untuk hafalannya? Apakah boleh terkait dengan tadi penjiwaan kalau misalnya memang nyaman atau keras misalnya, atau pelan saja gitu, karena juga beredar video saat mengejar takbir malah membuat makmum lain jadinya ke ruku, ke sujud gitu, jadi terlalu kencang misalnya. Kalau misalnya takbirnya kalau memang nyaman masuk ke hati, agak keras gitu supaya masuk. Gimana ya Ustaz? Terima kasih. Baik, sebetulnya takbir ini tidak di dalam hati, tetap kita sebutkan Allahu Akbar. Cuma memang apakah kencangnya seperti suara imam atau di bawah suara imam, itu cuma tadi konsekuensinya. Kalau mungkin terlalu kencang bisa jadi mengganggu. Tapi kalau imam harus kencang kalau imam. Cuma tetap ketika kita mengatakan takbir harus bersuara. Ama hanya kedengaran oleh diri kita. Tapi sekarang bayangkan antum kalau takbir bareng-bareng, gemuruh suara takbir itu bikin Yahudi takut sebetulnya. Jangan takbirnya lagi kampanye doang, apalagi demo doang. Coba bayangkan begitu, bergerak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betulnya nggak ada, cuma kita tidak terbiasa. Kalau sholat berjamaah takbirnya bareng, indah apa enggak? Indah. Kalimat itu menggetar. Makanya sebenarnya di situ tidak mengganggu, karena semua sedang mengucapkan Allahu Akbar. Yang mengganggu itu kalau kita posisinya sedang baca tapi dia bacaannya kencang. Karena waktu bergerak itu semua bergeraknya kalimat takbir. Andaikan kencang pun tidak mengganggu. Cuma memang kalau terlalu kencang juga agak aneh nanti. Ya cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau bareng-bareng, cuma bisa bareng apa enggak? Ada repot juga. Jadi di situ sebenarnya tidak ada mengganggu, ya, tidak ada mengganggu karena dalam satu amal. Cuma pertanyaannya apakah boleh kenceng atau tidak? Sebetulnya kalau saya lebih bagus kenceng, karena itu dipahami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, baik. Cukup? Baik. Ya. Jazakallah khairan katsir. Kita bacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan dalam memimpin acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.